Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas PGRI Madiun. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Lili Nur Sulistiawati SEMM. Di sini kami dari kelompok 5 terdiri dari 11 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Pertama, Silvina Faiza Davi dengan NIM 1903102154. Yang kedua, Novia Hada dengan NIM 1903102166. Yang ketiga, Endah Dwi Rahayu dengan NIM 1903102167. Yang keempat, Isnaini Kusnul dengan NIM 1903102168. Yang kelima, Lina Dwi Maikawati Ningtyas dengan NIM 1903102170. Yang keenam, Devi Erliana dengan NIM 1903102171. Yang ketujuh, Aditya Dwi Pradana dengan NIM 1903102180. Yang kedelapan, Fauzan Ali Wardana dengan NIM 1903102181. Yang kesembilan, Lalang Putra dengan NIM 1903102182. Yang ke-10, Vinsa Prayoga Utomo dengan NIM 1903102185. 11, Oksa Rinendi dengan NIM 1903102359P. Kami kelompok 5 akan membahas tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Basis Costing yang disingkat sebagai ABC. Pengertian dan karakteristik sistem Activity Basis Costing atau ABC. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas atau Activity Basis Costing yang disebut sebagai ABC adalah suatu sistem perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi suatu produk. Sistem ABC fokus pada proses bisnis, sehingga sistem ini sering disebut sebagai sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau Process Based Costing atau PBC. Perhitungan biaya dengan sistem ABC lebih rumit daripada sistem biaya konvensional karena informasi biaya diperoleh dengan cara yang lebih terinci. Biaya tidak ditelusuri ke output produk tetapi ke aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan output produk tersebut. Oleh karena itu, sistem ABC fokus pada aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi suatu produk tersebut. Pemikiran dasar dari sistem ABC adalah kebutuhan pelanggan atas produk berkualitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk menghasilkan produk tersebut, perusahaan memerlukan beberapa aktivitas yang mana proses aktivitas tersebut memerlukan sumber daya seperti bahan, tenaga kerja, energi, mesin, peralatan, teknologi, dan sebagainya. Pengorbanan terhadap sumber daya disebut sebagai biaya, seperti biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya air, penyusutan mesin dan peralatan, serta sebagainya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya perhitungan biaya atas unit produk mengikuti alur tersebut, yang mana biaya dari sumber daya dibebankan pada aktivitas dan biaya aktivitas dibebankan pada unit produk. Dan terakhir, biaya produk dibebankan pada pelanggan. Hierarki biaya dan pemicu biaya. Ada 4 tingkatan utama atas aktivitas yang digunakan dalam sistem ABC. Yang pertama, aktivitas tingkat unit, yaitu aktivitas yang terjadi setiap kali unit produk diproses, yang mana sumber daya yang digunakan untuk aktivitas tersebut akan meningkat pada setiap unit produk yang dihasilkan. Yang kedua, aktivitas tingkat gugus, yaitu aktivitas yang terjadi pada masing-masing gugus produk yang dihasilkan, yang mana sumber daya yang digunakan untuk aktivitas akan memiliki keterkaitan dengan sekelompok produk yang dihasilkan. Yang ketiga, aktivitas tingkat keberlanjutan,
aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan produk tertentu yang diproduksi perusahaan, yang mana sumber daya yang digunakan untuk aktivitas tersebut memiliki suatu produk tertentu. Yang keempat, aktivitas tingkat keberlanjutan fasilitas, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses produksi secara umum, yang mana sumber daya memiliki keterkaitan langsung dengan produk yang dihasilkan. Metode pembebanan biaya ke produk. 1. Metode penelusuran langsung. Tujuan dari metode penelusuran langsung adalah untuk membebankan biaya langsung ke dalam objek biaya, yang mana biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung ke dalam objek biaya. Kedua, metode penelusuran pemicu. Metode ini digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi secara bersama-sama oleh beberapa objek biaya dan memiliki hubungan sebab akibat di antara biaya dan aktivitas. Ketiga, metode alokasi. Tujuan penggunaan metode alokasi adalah untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi bersama-sama oleh beberapa objek biaya, tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat. Artinya, ada atau tidak ada aktivitas tersebut, pengeluaran biaya tetap saja terjadi. Pembebanan biaya overhead pabrik ke produk. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas atau ABC fokus pada aktivitas bisnis, mulai dari riset dan pengembangan produk, desain produk, serta proses produksi, distribusi produk, dan layanan kepada pelanggan. Dalam ABC, pembebanan biaya overhead pabrik didasarkan atas aktivitas-aktivitas sehingga pusat biaya atau cost pool yang digunakan adalah aktivitas. Pembebanan biaya overhead pabrik dengan sistem ABC dilakukan melalui dua tahapan. Tahapan pertama, biaya overhead pabrik dibebankan ke aktivitas-aktivitas. Sementara tahapan kedua adalah membebankan sejumlah biaya aktivitas ke produk. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan biaya produk yang pertama kali dilakukan adalah membebankan biaya sumber daya ke sejumlah aktivitas dan selanjutnya ke masing-masing produk. Implementasi Sistem Activity Based Costing atau ABC. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas menekankan bahwa biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya langsung produk, karena biaya tersebut dapat ditelusuri dan diinvestasikan secara akurat ke masing-masing produk. Sementara, biaya overhead pabrik merupakan biaya tidak langsung, karena biaya tersebut tidak dapat dibebankan secara langsung ke masing-masing produk. Berikut langkah-langkah dalam pembebanan biaya overhead pabrik ke masing-masing produk dengan sistem ABC. Langkah pertama, mengidentifikasikan aktivitas dan pemicu aktivitas. Fokus dari sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas adalah aktivitas. Aktivitas merupakan suatu kejadian, peristiwa, atau transaksi dari suatu proses bisnis yang mana semakin terperinci suatu aktivitas, semakin mudah untuk mengidentifikasikan aktivitas tersebut. Namun, di sisi lain, perhitungan biaya aktivitas menjadi semakin rumit karena banyaknya biaya bersama yang harus dialokasikan ke masing-masing aktivitas. Dengan demikian, seberapa banyak aktivitas yang harus dibuat tergantung dari kebijakan manajemen perusahaan. Pihak yang melakukan aktivitas tidak selalu oleh orang lain, tetapi juga dilakukan oleh mekanik atau mesin. Langkah kedua, mengidentifikasikan sumber daya, biaya sumber daya, dan pemicu biaya sumber daya. Dalam perhitungan biaya aktivitas, yang pertama kali perlu dilakukan adalah sumber daya yang digunakan oleh setiap aktivitas. Langkah 3, mengumpulkan data kapasitas pemicu biaya. Setelah pemicu biaya aktivitas dan pemicu biaya sumber daya teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan kapasitas atau konsumsi dari pemicu biaya aktivitas dan pemicu biaya sumber daya. Penentuan kapasitas atau konsumsi tersebut dikumpulkan dari berbagai unit yang terkait. Langkah 4, membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa biaya langsung aktivitas dibebankan ke aktivitas menggunakan metode penelusuran langsung. Sementara biaya tidak langsung aktivitas dibebankan ke aktivitas menggunakan metode penelusuran pemicu dan metode alokasi. Langkah kelima adalah membebankan biaya aktivitas pendukung ke
aktivitas utama. Aktivitas sebagai pusat biaya terdiri dari aktivitas pendukung dan aktivitas utama, yang mana aktivitas pendukung adalah aktivitas yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan objek biaya akhir, sehingga biaya yang timbul pada aktivitas tersebut harus dibebankan ke aktivitas utama atau objek biaya akhir. Langkah keenam adalah mengklasifikasikan aktivitas berdasarkan tingkat aktivitas dan pemicu driver aktivitas. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada 4 tingkatan aktivitas yang digunakan dalam sistem ABC, yaitu pertama, aktivitas tingkat unit atau unit level activity. Yang kedua, aktivitas tingkat gugus unit atau batch level activity. Yang ketiga, aktivitas tingkat keberlanjutan produk atau product training level activity. Dan keempat, aktivitas tingkat keberlanjutan fasilitas atau pabrik atau facility standing level activity. Yang selanjutnya, langkah 7. Menghitung tarif aktivitas. Berdasarkan klarifikasi tingkatan aktivitas, maka dapat diketahui total biaya untuk masing-masing aktivitas dan kapasitas atau konsumsi pemicu aktivitasnya. Untuk menghitung tarif setiap aktivitas adalah dengan membagi total biaya setiap aktivitas dengan kapasitas atau konsumsi pemicu aktivitasnya. Langkah 8, membebankan biaya aktivitas ke produk. Langkah terakhir adalah pembebanan produk dengan cara mengalihkan masing-masing kapasitas atau konsumsi pemicu aktivitas sesungguhnya dengan tarif aktivitas. Berikut ini adalah contoh sistem perhitungan ABC dan konvensional. Yang pertama, sistem konvensional, yaitu langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan banyaknya produksi berdasarkan jam mesin. Sistem konvensional dibagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan tarif biaya overhead untuk pabrik berdasarkan jam mesin. Yang kedua, membebankan biaya produksi masing-masing pada produk. Yang ketiga, menghitung biaya produksi per unit. Sistem ABC. Pada perhitungan biaya produk dengan sistem ABC ini, biaya overhead pabrik dibebankan menggunakan pemicu, biaya berbasis unit dan non-unit. Langkah-langkah perhitungan biaya produksi menggunakan sistem ABC adalah dengan menentukan aktivitas dan biaya aktivitas pada pusat biaya aktivitas, seperti pemakaian mesin, penerimaan pesanan, pesanan produksi, setup mesin, batch produk, dan melakukan inspeksi. Berdasarkan perhitungan biaya dengan menggunakan sistem konvensional dan sistem ABC, terdapat perbedaan terkait pembebanan biaya overhead pabrik dan biaya untuk masing-masing model mesin pencetak. Perhitungan biaya overhead pabrik dan biaya produk dengan sistem ABC dinilai lebih akurat daripada perhitungan dengan sistem konvensional, karena perhitungan dengan sistem ABC dilakukan secara detail dan terperinci. Kelebihan activity based costing menurut William dan Carter adalah 1. Activity based costing merupakan manajer melakukan perubahan radikal dalam cara berpikir mereka mengenai biaya. 2. ABC mengharuskan manajer melakukan perubahan radikal dalam cara berpikir mereka mengenai biaya. Misal, pada awalnya sulit bagi manajer untuk memahami bagaimana ABC dapat menunjukkan bahwa produk bervolume tinggi ternyata merugi, padahal analisis margin kontribusi menunjukkan bahwa harga jual melebihi biaya produksi variabel. Kelemahan activity based costing menurut Blocker yaitu 1. Tidak semua biaya memiliki penggerak biaya konsumsi sumber daya atau aktivitas yang tepat atau tidak ganda. Beberapa biaya mungkin membutuhkan alokasi ke departemen atau produk berdasarkan ukuran volume yang arbiter, sebab secara praktis tidak dapat ditemukan aktivitas yang dapat menyebabkan biaya tersebut. Contohnya adalah biaya pendukung fasilitas seperti biaya sistem informasi, gaji manajer pabrik, asuransi pabrik, dan pajak bumi dan bangunan untuk pabrik. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Biaya per unit penting untuk penilaian persediaan.
penentuan laba, dan penyediaan input untuk berbagai keputusan. Perhitungan biaya berdasarkan fungsi membebankan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung menggunakan penelusuran langsung. Overhead dibebankan dengan menggunakan proses 2 tahap. Banyaknya aktivitas overhead yang tidak berkaitan dengan jumlah unit yang diproduksi. Sistem perhitungan biaya berdasarkan fungsi tidak dapat menyebabkan biaya dari aktivitas overhead yang tidak berkaitan dengan jumlah unit secara benar. Pembebanan overhead dengan hanya menggunakan penggerak berdasarkan unit dapat menyebabkan distorsi pada biaya produk. Proses pembebanan biaya dideskripsikan dengan 6 langkah umum. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas utama dan membuat kamus aktivitas. Yang kedua, menentukan biaya aktivitas tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi ukuran konsumsi untuk biaya aktivitas penggerak aktivitas. Yang keempat, menghitung tarif aktivitas. Yang kelima, mengukur permintaan aktivitas oleh setiap produk. Dan yang keenam, menghitung biaya produk. Jumlah tarif bias dikurangi dengan menggabungkan beberapa aktivitas yang memiliki rasio konsumsi yang sama dalam satu kelompok biaya. Jumlah tarif juga bisa dikurangi dengan menggunakan pendekatan perkiraan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.